Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada siang hari ini kami ada saya Nana Holisna dan juga rekan saya. Nanti ada Haris Ramadiansyah yang akan mencoba memaparkan mengenai eh, identitas, gender, dan internet. Langsung saja, yang pertama itu gender dan internet. Mungkin teman-teman semua di sini sudah lebih memahami daripada kami apa itu istilah gender dan juga internet. Nah, kami hanya sedikit menambahkan saja. Yang pertama, ini kami memakai hasil survei mengenai pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia ya. Ini dari AFGI, itu dari tahun 98 sampai 2017. Nah, angka grafiknya itu relatif cenderung naik terus dan bahkan dari 98 sampai 2017 itu mengalami peningkatan yang sangat drastis ya. Pada saat 2017 itu mencapai angka 143,26 juta jiwa, maaf, juta pengguna internet aktif di Indonesia gitu menurut APJI ya. Nah, selanjutnya itu komposisi penggunaan berdasarkan usianya, itu yang paling banyak ternyata menempati posisi paling banyak, itu rentang usia produktif atau sekitar 19 sampai 34 tahun. Dan mungkin teman-teman semua masih masuk dalam kategori itu. Saya juga masih masuk loh. Oke. Nah, ini yang eh, tidak kalah pentingnya. Kita semua bersama tahu bahwa eh, internet itu digunakan untuk media mengekspresikan segala hal ya, dan tidak mengenal batas gender atau mungkin juga batas jenis kelamin. Tapi sayangnya pada kenyataannya, pada faktanya di Indonesia sendiri masih ternyata didominasi oleh kaum laki-laki dengan jumlah 51,43% berbanding 48,57% untuk yang perempuan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini uh, yang menjadikan bahasan kami ya. Tapi walaupun adopsi perempuan masih rendah berdasarkan data di atas, penggunaan internet perempuan terbilang masih sedikit memang ya di Indonesia. Namun indikasi kualitatif seperti hadirnya beberapa situs, blog atau mailing list perempuan, pertukaran surat elektronik atau email yang dikirim dan diterima perempuan serta aktifnya perempuan Indonesia chatting melalui situs-situs lokal maupun global menggambarkan banyak perempuan Indonesia yang telah menggunakan internet. Oke, selanjutnya mengenai preferensi penggunaan internet di Indonesia. Sebagaimana dikutip oleh, sebagaimana menurut Weiser dalam penelitiannya tentang perbedaan gender terhadap pola penggunaan internet dan aplikasi internet yang sering diakses, dia menyimpulkan bahwa preferensi internet yang dilakukan oleh eh, laki-laki maupun perempuan itu berbeda ya. Yang laki-laki itu cenderung untuk kebutuhan internet, entertain atau rekreasi. Terus kalau untuk perempuan itu untuk sarana komunikasi interpersonal dan juga membantu untuk sarana pendidikan. Nah, baik. Beberapa penelitian laki-laki lebih tertarik mengenai teknologi, sedangkan wanita lebih tertarik dengan apa yang bisa dilakukan dengan internet. Nah, di satu sisi ada peralihan cara perempuan dalam pencarian sumber informasi, bertemu, berbicara, belajar, dan berbisnis melalui internet. Di sisi lain, sosok perempuan di internet tetap menjadi objek bermacam bentuk kekerasan verbal maupun visual, berupa pelecehan maupun eksploitasi seksual. Nah, selanjutnya mengenai representasi perempuan dalam internet. Di sini kami mengkategorikan menjadi dua, yaitu perempuan sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Perempuan sebagai uh, subjek itu bisa, yang pertama itu menjadikan internet sebagai sarana memperluas wawasan. Melalui internet, dunia menjadi terbuka secara luas, sehingga orang tidak lagi terkurung dalam pengetahuan lokal, namun mengakses sumber informasi lebih luas lagi. Uh, yang kedua, internet sebagai sarana bergaul dan internet sebagai sarana dan menambah jejaring. Saat ini banyak uh, jejaring sosial atau medsos yang memungkinkan perempuan sebagai pengguna terhubung dengan jutaan manusia di belahan dunia manapun.
tidak terbatas oleh uh, negara ataupun bahkan benua gitu, dan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke. Selanjutnya, internet sebagai sarana mengembangkan kreativitas. Melalui media internet, perempuan dapat kreatif dan berkembang sesuai dengan keinginan. Keuntungan penggunaan media internet menyediakan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mudah didapatkan di dunia nyata karena praktek diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri. Dan yang terakhir, internet sebagai sarana gerakan sosial. Pemanfaatan internet oleh perempuan juga mampu mendinamisasi gerakan sosial digital di Indonesia ya. Mungkin salah satu contohnya yang sangat populer dulu itu ada koin untuk Prita ya. Kasus Prita Mulyasari dengan dijerat, mungkin dia adalah perempuan pertama yang dijerat oleh Undang-Undang ITE pada saat itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, perempuan sebagai objek. Nah, perempuan sebagai objek ini mungkin yang pertama ada perempuan menjadi objek utama dalam iklan. Konstruksi media massa terhadap perempuan menggambarkan bahwa dalam kehidupan sosial, relasi antara perempuan dan laki-laki, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi subordinasi. Perempuan selalu kalah, perempuan sebagai pemuas pria dan pelengkap dunia laki-laki. Fenomena ini tersirat pada apa yang perempuan lakukan dalam iklan-iklan itu. Hanyalah untuk menyenangkan orang lain, terutama laki-laki, sedangkan ia sendiri adalah bagian dari upaya menyenangkan, bukan menikmati rasa senangnya itu. Ia hanya senang kalau melihat orang lain senang, seperti itu kurang lebih. Nah, yang kedua, perempuan sebagai target utama pasar. Nah, proses dominasi kapitalisme yang juga merambah di internet telah menegaskan pernyataan Foucault tentang the death of the subject. Dalam hal ini, perempuan sebagai subjek telah mati. Ia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi telah dikendalikan oleh ideologi dan kepentingan pasar. Nah, bagi Iriway, perempuan dianggap not knowing what she wants. Kepentingan pasar telah menjadi kekuatan yang dominan di dalam kehidupan sosial yang tampak dari kecenderungan orientasi dan kebudayaan komersialisme. Nah, jadi perempuan dianggap lebih komersil di internet gitu ya. Jadi sebagai target utama pasarnya. Kemudian perempuan masih banyak menjadi korban kejahatan dunia maya atau cybercrime, uh, uh, ataupun cyberbullying juga ya. Kejahatan dunia maya sangat beragam, namun kerap dialami oleh perempuan adalah korban cyberporn atau pornografi melalui internet. Nah, ketika halaman-halaman online aneka produk asosial ini terus menjamur, perempuan di internet sering menjadi simbol seks, apa yang kemudian dinamakan dengan seksisme simbolik. Perempuan di internet juga menjadi korban pelecehan seksual, baik secara verbal maupun visual. Ya, ini jadi banyak kan yang kita misalkan ada kasus pelecehan. Nah, di dalam komentar-komentar dari para netizen atau netter itu mereka mengatakan, ih seksi ya, ih gimana ya kalau misalnya gitu-gitu gitu. Nah, pokoknya intinya mengarahkan melecehkan perempuan gitu ya. Dan yang terakhir ada uh, ada munculnya perilaku narsis atau narcissistic personality disorder atau NDP yang merupakan juga ini gangguan psikologis ya. Keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi untuk kepentingan pribadinya dan rasa ingin selalu dikagumi, diikuti sikap emosional, suka berpura-pura, suka mendramatisasi sesuatu, terus juga antisosial karena menganggap diri lebih dari orang lain. Ini tercermin ya, banyak sekali dari kita. Kalau laki-laki sih mungkin jarang ya untuk yang kayak narsis gitu, tapi kalau perempuan gitu di internet itu pengen eksis dan sebagainya itu banyak sekali muncul ya, terutama di timeline Instagram. Kalau saya kan mengikuti Instagram ya, jadi Instagram itu banyak yang kayak gitu. Nah, contohnya untuk contoh kasusnya itu apa namanya, representasi perempuan dalam internet ini adalah banyaknya influencer perempuan di Indonesia. Ada misalkan ada Mbak Aukarin atau juga Rahel Fenya, dan yang tidak kalah tenar juga adalah Ria Ricis gitu kan. Oke. Selanjutnya mengenai queer dan internet. Queer adalah kategori fluid
cair mengalir yang tidak saklek. Menurut Raymond, istilah ini kemudian digunakan sebagai penanda untuk kaum LGBT serta identitas lainnya yang dimarginalisasikan. Queer secara radikal menolak kategorisasi oposisi biner dan mencakup kategori-kategori yang lebih cair dan cenderung menguniversalkan ketimbang meminoritaskan. Nah, jadi mereka menganggap dirinya itu bukan laki-laki ataupun perempuan, tapi tidak menganggap keduanya gitu ya. Nah, tapi sayangnya queer ini di Indonesia itu terkendala oleh praktik stigma. Jadi tingginya diskriminasi terhadap kelompok LGBT ini tidak terlepas dari sesat pikir atau ketidaktahuan akan LGBT. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT tidak dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah isu, ideologi maupun yang lebih menyakitkan adalah penyakit gitu ya. Oleh sebab itu, mayoritas masyarakat bahkan negara merasa tidak perlu memperlakukan mereka secara manusiawi, yang mana merupakan hal yang salah mengingat setiap orang berhak diperlakukan secara manusia, terlepas dari apapun gendernya, ekspresi gender, identitasnya apa, ataupun orientasi seksual dirinya. Nah, kami mengategorikan ada 5 stigma paling nggak yang di masyarakat. Yang pertama ada LGBT sebagai sumber HIV, yang kedua LGBT sebagai perilaku yang dianggap menyimpang, yang ketiga LGBT bertentangan dengan agama manapun, yang keempat LGBT sebagai penyakit, dan yang kelima LGBT bertentangan dengan ideologi negara loh. Jadi katanya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Dan yang terakhir itu kaum LGBT ini mendapatkan bentuk diskriminasi. Ya, paling nggak ada 5 yang kami simpulkan. Yang pertama ada upaya pemidanaan, gitu kan, banyak yang dipidanakan karena kasus undang-undang ITE, pornografi dan lain sebagainya. Terus ada persekusi di mana-mana, dibully gitu kan, di mana-mana. Terus ada pembubaran acara-acara kegiatan-kegiatan mereka itu banyak sekali ya. Razia-razia yang dilakukan oleh pihak berwajib gitu. Terus pelarangan mendapatkan pendidikan. Ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Salah satu universitas negeri di Sumatera itu melarang calon mahasiswanya itu dari LGBT dan itu disertakan tes loh, LGBT itu tersebut. Dan yang kelima ada pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Haris. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Walis. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian tentang kelompok minoritas. Kelompok minoritas dihalangi oleh kelompok mayoritas. Nah, maksudnya di sini sebagai kelompok minoritas biasanya ditekan atau dihalangi oleh kelompok mayoritas. Sebagai hasil dari perkembangan kekuasaan yang berbeda, minoritas dapat dikatakan sebagai kelompok yang selalu tidak beruntung daripada kelompok mayoritas. Mereka sebagai kelompok minoritas selalu dibedakan secara fisik atau budaya dari kelompok mayoritas yang lebih dominan. Terkadang mereka juga dibiarkan hidup di tempat tertentu karena kurang daya tarik. Kelompok sosial yang disebut minoritas biasanya adalah sejumlah orang yang merasa atau mempunyai pengalaman tentang ketidakmampuan mereka dalam beragam aspek. Karena ketidakmampuan itu, mereka sering diprasangkai, didiskriminasi. Selain itu, mereka juga sering diperlakukan secara tidak sederajat oleh kelompok lainnya. Mereka sebagai kelompok minoritas terbentuk oleh suatu pengalaman tentang karakteristik khusus yang dipertukarkan oleh para anggotanya. Misal seperti karakteristik fisik atau budaya atau keduanya, sehingga oleh kelompok dominan atau mayoritas mereka dianggap mempunyai harga diri yang rendah. Jadi, kelompok minoritas dapat diartikan sebagai kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku, agama, dan bahasa yang tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Dalam konteks kelompok minoritas, biasanya identitas kelompok dapat lahir dari adanya resistensi terhadap budaya kelompok dominan, adanya perlawanan terhadap kelompok dominan yang akhirnya memberikan pengalaman dan nilai-nilai minoritas yang disepakati bersama dengan individu dalam kelompok minoritas lainnya. Tapi resistensi dalam hal ini bukan berarti perlawanan total, melainkan ditujukan kepada
lebih kepada negosiasi budaya dan identitas. Selanjutnya, internet dan kelompok minoritas. Nah, dikutip dari Forum yang berpendapat bahwa internet sebenarnya dapat mendukung penguatan kultur kelompok minoritas karena mampu menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan nilai, pandangan, kepentingan, dan atau pengalaman. Sebagai contohnya saat ini, banyak wacana mengenai kelompok LGBT, feminisme, bahkan wacana mengenai kelompok etnis tertentu yang lebih berkembang di internet. Hal inilah yang kemudian memunculkan media-media komunitas di internet bagi kelompok minoritas. Kemampuan internet yang dapat menjembatani interaksi individu tanpa terhalang batasan ruang dan waktu telah memberikan kesempatan bagi individu-individu dalam kelompok minoritas untuk saling berinteraksi dan membentuk identitas kelompok tertentu serta memanfaatkan medium-media online sebagai komunitas. Karakteristik media online yang partisipatif dan juga kolaboratif sebenarnya berakar dari gagasan media komunitas yang menekankan pada prinsip akses dan partisipasi. Selanjutnya, menurut Ashmore, etnis pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial yang artinya etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi, kategori pengelompokan masyarakat ke dalam suatu etnis didasarkan pada faktor sosial, bukan faktor lain seperti ekonomi dan teknologi. Selain itu, etnis didefinisikan sebagai kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain. Etnis adalah kelompok yang memiliki ciri budaya yang membedakannya dari kelompok lain. Adanya perbedaan antar etnis ini dapat menimbulkan perilaku etnosentris atau keberpihakan terhadap etnis secara berlebihan, perilaku prejudis atau prasangka, dan perilaku negatif lainnya yang diwujudkan dalam tindakan terlihat seperti tindakan diskriminatif dan tindakan yang terdengar yang wujudnya dalam penggunaan bahasa. Kemudian masuk dalam kelompok minoritas yang masih sering mendapatkan tindakan negatif di masyarakat adalah kelompok disabilitas. Kelompok penyandang disabilitas dalam hal ini adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Ketika mereka berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan. Internet sering disebut sebagai bagian dari perkembangan media yang memiliki dampak positif bagi disabilitas. Fitur dan teknologi internet diterapkan pada penguatan kultur disabilitas dengan adanya kemampuan internet yang dapat menghubungkan orang-orang dengan kesamaan nilai, pandangan, kepentingan, ataupun pengalaman terkait disabilitas tanpa terhalang batasan ruang dan waktu. Atribut seperti situs web misalnya dapat dinilai menyediakan tempat bagi kelompok disabilitas di mana mereka dipandang setara dengan pengguna non-disabilitas. Kehadiran internet juga dikatakan sebagai medium yang mampu meningkatkan akses informasi sehingga membantu akses informasi bagi disabilitas yang cenderung terhalang keterbatasan mobilitas dan aksesibilitas fasilitas publik, serta memudahkan individu disabilitas untuk berinteraksi satu sama lain tanpa terhalang pada batasan lokasi atau orang yang mobilitas karena keterbatasan fisiknya. Nah, untuk contoh kasusnya di sini saya mengambil tentang Nus Difabel. Nus Difabel sendiri didirikan sekitar tahun 2018 di Bandung kalau tidak salah. Nus Difabel ini adalah salah satu media online yang didirikan oleh kelompok penyandang disabilitas. Latar belakangnya karena para kelompok disabilitas ini sering diperlakukan tidak adil dalam setiap pemberitaan. Selain itu, banyaknya kekecewaan terhadap media arus utama atau media massa yang dianggap kurang tanggap dalam memberikan isu disabilitas. Media massa juga sering memposisikan mereka sebagai objek sosial yang perlu dikasihani dan sangat jarang sekali mereka diposisikan sebagai subjek. Selain itu, media cetak elektronik maupun online yang benar-benar mengangkat masalah disabilitas masih sedikit sehingga dari beberapa faktor tersebutlah yang kemudian mendukung terbentuknya media online Nus Difabel ini.
Media online ini dikelola langsung oleh para disabilitas untuk menyuarakan hak-hak disabilitas, mengikis stigma dan diskriminasi para kelompok disabilitas, serta menyuarakan fakta aktual yang juga seimbang. Nah, selain itu ada contoh lainnya, penggunaan internet juga dimanfaatkan oleh etnis minoritas seperti Rohingya, sebelum pada akhirnya pemerintah Myanmar membatasi akses internet di wilayah Rakhine. Mereka para Muslim Rohingya memanfaatkan internet untuk menyebarluaskan informasi tentang apa yang mereka alami saat itu. Selain itu juga muncul para aktivis-aktivis yang membela keadilan bagi etnis Rohingya dengan memanfaatkan forum online untuk mengklaim bahwa para pelaku kerusuhan telah membatasi mereka para etnis Rohingya yang tak bersalah. Internet dapat dikatakan sebagai alat untuk menyuarakan keadilan dan kebebasan bagi mereka kelompok minoritas yang sedang tertindas. Namun demikian, meskipun dapat dimanfaatkan untuk hal yang positif, tidak jarang internet juga dapat dijadikan alat propaganda bagi mereka yang berkuasa. Baiklah, itu tadi sekilas paparan dari kelompok kami. Terima kasih.